Apa kata Ustaz? Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat situasi Indonesia sekarang ini, maka ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, setiap sholat fardu kita kunut nazilah. Kunut nazilah. Didoakan kaum muslimin ya. Kemudian jangan lupa setiap beramal, setiap saatnya baca doa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij alal muslimin. InsyaAllah selamat kok di Indonesia. Memang Indonesia ini Pak menjadi kekuatan Islam internasional. Karena itu ada orang-orang yang ingin mengacu Indonesia. Paham ya? Nah, sekarang ini asalnya sampai diisukan anti Bhinneka Tunggal Ika. Padahal nggak ada apa-apa. Mulutnya orang-orang yang biadab aja itu. Nggak ada masalah. Mana anti Bhinneka Tunggal Ika? Udah berapa puluh tahun kita sudah hidup bersama. Aman, nggak ada masalah. Mana anti Bhinneka Tunggal Ika? Nggak ada masalah. Hah? Kemudian ada lagi menuduh orang Arab. Ya, orang Arab mau dibentulkan sama orang Indonesia. Mana mungkin? Iya enggak? Mana mungkin? Orang Arab ini sudah seperti orang Indonesia kok sekarang ini. Hah? Sekarang kita kumpul baca maulid sama-sama, dzikir sama-sama, haul sama-sama, pengajian juga sama-sama. Nggak ada. Kemudian kita ini mencintai Indonesia dari hati. Kira-kira ketemu ndak orang-orang Arab tadi itu yang kerja di Indonesia mencari hasil besar daripada bumi Indonesia dibawa yang Arab, dibawa ke Arab? Enggak ada. Malah yang di Arab tanahnya dijual untuk ditaruh ada di Indonesia. Tapi kalau Belanda ke Jepang ke atau yang lainnya atau yang sekarang ini dia bekerja di Indonesia, dibawa ke negerinya. Kekayaannya bukan untuk Indonesia. Nah ini yang nggak benar. Karena itu mau diadu domba. Setelah dengan orang Arab diadu domba, kita dengan habaib. Lah, tambah lagi parah dah. Ya. Setelah dengan habaib, sekarang kita mau diadu domba dengan para kiai. Sebenarnya nggak ada yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Itu semuanya karena mulutnya orang yang kurang ajar. Itu mulutnya orang yang kurang ajar. Karena itu heran ya enggak? Kalau ada orang yang membicarakan tentang mulutnya orang yang kurang ajar dianggap anti Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini kenapa mulutnya kamu biarkan kurang ajar? Diredam-redam kalau mulutnya orang kurang ajar. Sudah keterlaluan sudah, sampai ulamanya dilecehkan begitu. Karena itu pegel sebetulnya ya, panas. Ya kita harus tetap panas ya. Cuma nggak boleh kita bersikap anarkis. Tunggu fatwa ulama. Kalau fatwanya ulama misalnya jihad, siap jihad nggak? Kalau fatwanya ulama siap kita membela agama, siap nggak? Kalau fatwanya ulama siap bela negara, siap nggak? Ya siap-siap aja dulu. Siap boleh tapi tidak boleh bertindak. Tindakannya kapan? Tunggu fatwanya ulama. Ini tidak benar nih, ini tidak benar. Ya, nggak benar. Yang kurang ajar begitu diredam-redam. Udahlah, sudah kita memaaf rahmatan lil alamin, gak dalil. Ini kurang ajar mulutnya kok. Yang tidak kurang ajar yang membela negara ini dianggap anti NKRI. Ini apa?
Nah, ini nggak benar. Lah kalau sudah model begitu, ya kita punya alasan juga lah. Kalau kamu menuduh orang yang begini ini anti NKRI, kami bisa menuduh. Kalau kamu tidak membereskan orang yang membenci ulama, maka kamu adalah pro PKI. Nggak bisa aja kita ngomong juga. Kenapa nggak? Kalau tidak bisa membereskan orang yang kurang ngajar dengan ulama, berarti pro PKI. Enak aja kalau membuat begitu, nggak benar. Ya, karena itu udahlah. Nah, kita kepingin negara ini aman. Apa sih urusannya? Nggak ada apa-apa kok. Kok sampai ulama semua pondok-pondok didata? Nggak ada apa-apa kok di sini. Kok sampai misalnya ulama harus mau dibuatkan sertifikasi. Wah, apa? Mulai dulu ada apa? Nggak ada. Inti nggak usah ngatur penceramahnya ulama dulu. Nanti bisa diatur sama ulama itu. Tapi atur mulutnya satu orang itu. Ngatur mulutnya satu orang aja nggak bisa, mau ngatur nasihatnya ulama, inti nggak bener lah. Nah, ini sudah satu hal yang nggak masuk akal semuanya. Karena itu udahlah, jangan kita tambah membuat runyam, tambah membuat yang tidak benar. Akhirnya seakan-akan ini kesalahannya ulama. Apanya kesalahannya ulama? Selama ini siapa yang membina umat nih? Selama ini siapa yang nasihati umat nih? Selama ini siapa yang mengajarkan moralitas ini? Siapa? Udah, karena itu muslimin semuanya hati-hati. Jangan main-main lagi ya dengan duit sekarang. Kalau pilih pemimpin Islam yang akhlaknya benar, jangan karena duit atau yang lainnya. Ini pelajaran bagi kita. Kita mau main-main, akhirnya begini jadinya. Janganlah, kembali lagi kepada ajaran agama. Lihat akhlaknya, lihat budi pekertinya. Ya, ukur semuanya dengan iman, ukur semuanya itu dengan moral. Jangan karena duit. Nah, sekarang kita harus hati-hati. Nah, mau bergabung dengan partai juga lihat ini partai akhlaknya gimana ini. Ini pro siapa ini? Mau mendukung pemimpin ini bagaimana ini akhlaknya? Begitu. Mau milih DPR juga begitu. Nah, karena itu jangan Anda keliru memilih jadinya begini jadinya. Ya enggak? Tapi yang jelas, ayo kita berdoa. Kita mohon sama Allah. Insya Allah Allah sayang dengan rakyat Indonesia. Insya Allah Allah sayang dengan masyarakat Indonesia. Kita mohon mudah-mudahan negeri ini aman tetap. Jangan sampai karena beberapa orang negeri ini kacau. Mudah-mudahan itu semuanya pejabat pemerintah Allah kasih sadar untuk pro dengan kita rakyat semuanya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat Polri dan TNI Allah kasih sadar untuk pro kepada rakyatnya, rakyat Indonesia semuanya. Amin Allahumma amin. Jangan ada musuhan, jangan ada kedengkian, tapi kita semuanya harus bersatu untuk negara Indonesia yang mayoritas umat amin Allahumma amin. Saya berbicara begini nih supaya kita tidak terprovokasi. Ya enggak? Supaya kita tidak terprovokasi. Udahlah, umat Islam enggak ada yang takut. Ya, umat Islam nggak ada yang takut. Umat Islam ini diam bukan karena takut dengan Anda dengan yang lain, nggak ada. Umat Islam ini siap kok berjihad. Ya nggak? Siap nggak? Umat Islam siap, tapi umat Islam tidak akan memulai kecuali dengan fatwa dengan perintah dengan komando Alhamdulillah ulamanya bijaksana. Ya nggak? Ulamanya bijaksana. Coba kalau ulama yang ada di negeri-negeri yang lainnya, waduh, udah angkat senjata dah semuanya ini. Saya yakin dah itu. Kalau ulamanya seperti yang ada di Syria kah, ulamanya seperti yang ada di Iran kah, ada yang lain, wah, angkat senjata semuanya. Tapi enggak, alhamdulillah, mereka bijaksana, mereka tidak ingin terjadi pertumpahan darah ada di sini. Tapi kalau sudah melampaui batas, ulama berfatwa, ya udah kita semuanya juga pingin masuk surga, ya enggak? Sumpah dah di dunia ini juga kita, ya enggak? Nah, mudah-mudahan insyaallah selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Bisa tenang ya? Tentram ya? Enggak usah gelisah,
Tapi kita tetap memohon kepada Allah dan tunggu fatwa ulama ya. Jadi tenang aja, senyum aja, kerja seperti biasa, nggak usah ngadakan macam-macam. Nah, tinggal kita lihat bagaimana ini negeri ini. Orang-orang yang zalim, bagaimana keadaannya? Insya Allah Allah akan buktikan bahwa ternyata orang-orang yang benar itulah yang menang. Amin, Allahumma amin. Ja'al haq wa zahagal batil, innal batila kana zahuqa. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz?